Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswa kelas 9, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Udah lama ya kita gak ketemu sama siswa kelas 9 nih sebetulnya. Alhamdulillah hari ini kita bisa sedikit berinteraksi. Mungkin hari ini kita akan membahas soal latihan ujian sekolah yang ke-1 yang sudah kamu kerjakan. Untuk soal latihan US yang biologi itu totalnya ada 17 soal. Kita lihat satu persatu ya, kita akan bahas. Untuk soal nomor 1 ini mata pelajaran kelas 7 tentang gejala alam biotik sama abiotik. Kalau kamu ingat-ingat lagi, yang namanya gejala alam abiotik itu adalah peristiwa atau gejala alam yang disebabkan oleh benda, sedangkan gejala alam biotik itu peristiwa atau gejala alam yang disebabkan oleh makhluk hidup. Kalau kita lihat di pernyataan ini, kita lihat mana yang gejala alam biotik dan abiotik. Nomor 1 ini sudah jelas ya, itu adalah gejala alam abiotik. Kemudian yang nomor 2 bernama tingginya pohon mangga itu gejala alam biotik. Yang ketiga ini gejala alam biotik. Yang keempat gejala alam abiotik. Yang kelima gejala alam biotik. Berarti yang diminta adalah yang pasangannya gejala alam biotik dua-duanya. Berarti yang jangan ada nomor 1 dan nomor 4. Kita lihat ini ada nomor 1, ini ada nomor 4, ini nomor 4 dan nomor 1 ya. Berarti jawabannya adalah yang ini 2 dan 5 ya. Kita beralih ke soal nomor 2 teman-teman. Soal nomor 2 ini masih pembelajaran tentang di kelas 7 ya, tentang mikroskop. Tentang mikroskop ini, tentang penggunaan mikroskop itu kegiatan dilakukannya dia menaruh preparat itu, dia jepit dan dia tepat si objeknya itu di bagian tengahnya. Berarti di sini tujuannya yaitu untuk mendapatkan objek supaya tepat untuk diamati ya, yang C kayak gitu. Jadi pada saat kita menaruh preparat itu harus benar-benar di tempatnya, harus benar-benar di tengah lubang. Kalau kita tidak menempatkan di situ, jadi kita tidak akan kelihatan cincinnya. Itu yang soal nomor 2. Kemudian kita beralih ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini tentang organisasi kehidupan, masih pembelajaran di kelas 7 ya. Teman-teman, yang ditanya adalah P sama R sama fungsinya. Kita review lagi. Yang P ini namanya adalah vakuola. Disinilah tempat di mana cadangan makanan disimpan. Dan yang R ini kenapa warnanya hijau? Karena dia dalamnya terdapat zat hijau daun atau klorofil. Berarti organ ini adalah kloroplas. Jadi P itu adalah vakuola, R adalah kloroplas. Kita lihat fungsinya. Vakuola ini untuk cadangan makanan dan kloroplas ini tempat terjadi fotosintesis. Ini namanya inti sel atau nukleus, tempat atau segala aktivitas di dalam sel. Kemudian ini namanya adalah mitokondria. Ini retikulum endoplasma halus untuk sintesis lemak. Kemudian yang ini namanya adalah retikulum endoplasma kasar karena dia ditempeli oleh titik-titik namanya ribosom untuk sintesis protein, diangkutnya oleh RE halus RE kasar ini. Itu mungkin review sedikit. Berarti ini jawaban yang betulnya adalah ini ya, vakuola untuk pencadangan makanan dan R kloroplas untuk tempat terjadinya fotosintesis. Sip. Ini jawabannya adalah yang D ini. Kemudian kita beralih ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini sepertinya masih pembelajaran kelas 7. Ini pembelajaran tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup, kalau kita lihat ini ciri makhluk hidup apa ya? Rusa lagi makan, berarti rusa membutuhkan nutrisi. Kemudian ini ada singkong yang dia dibelah atau di stek batang ya, kemudian ditancapin di tanah dan dia tumbuh jadi tanaman singkong, berarti ciri dari berkembang biak. Kemudian ini ada tanaman putri malu, disentuh maka dia akan menutup, berarti ciri dari bergerak. Atau selain bergerak ada ciri yang lain, yaitu iritabilitas. Kita lihat mana yang urutannya sesuai. Urutannya sesuai adalah yang A ya, memerlukan nutrisi, kemudian berkembang biak dan bergerak. Jadi jawabannya yang A. Kita langsung saja beralih ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini masih tentang pelajaran kelas 7 tentang pengelompokan makhluk hidup, cara menggunakan kunci determinasi. Yang ditanya, perhatikan kunci determinasi di bawah ini.
Contoh hewan yang berkunci determinasi 1B itu bertulang belakang, 3A itu dia bersisik, dan 4B hidup di darat, yang dia termasuk kelompok reptilia adalah hewan apa yang dia contoh dari hewan reptilia. Nah, kita lihat nih, yang betul yang mana nih? Kadal, tikus, burung kutilang, sama ikan mas. Sudah jelas ya, kalian udah pada tahu namanya. Jawabannya adalah kadal, artinya adalah yang A, kadal. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini, teman-teman, ini masih soal tentang yang kelas 7. Itu ada jaring-jaring makanan di sini. Hama tanaman yang dapat diberantas karena tidak mempengaruhi keadaan hewan lain pada ekosistem ini adalah, jadi kita lihat ini kata kuncinya adalah hama tanaman. Kita lihat di sini mana yang jadi hama. Kalau ibu lihat ini ada tikus, kemudian burung pemakan biji, sama belalang juga ya, kalau dia banyak itu dia jadi hama. Nah, kita lihat mana yang bisa kita berantas sehingga tapi dia tidak merusak ekosistemnya. Jadi ada masih hewan-hewan yang memakan dia itu masih punya makanan lain selain dia, kayak gitu. Jadi kita lihat kalau kita kelinci ini jelas ini bukan itu ya, bukan hama ya. Jadi kita lihat tikus kalau dia diberantas maka si rubah itu masih ada makanan lain. Kemudian yang makan tikus itu kan elang masih ada makanan lain. Jadi tidak masalah kalau tikus kita berantas. Kemudian yang kedua adalah belalang. Kalau kita berantas belalang, maka kamu lihat ya, laba-laba itu dia makannya hanya belalang. Berarti kalau dia laba-laba tidak ada, maka ular itu dia akan makan. Nah, ular itu masih ada ya, alternatifnya ini burung pemakan biji. Berarti ini laba-laba dia akan berpengaruh, dia nggak akan ada di lingkungan. Berarti dia berpengaruh. Karena di sini dibilangnya yang tidak berpengaruh. Berarti kalau kita berantas laba-laba berpengaruh. Kemudian burung pemakan biji, kalau kita berantas ini si ular masih ada makanan lain, elang masih ada makanan lain, kemudian si rubah juga masih ada makanan lain. Artinya tidak apa-apa jika kita berantas ini, karena burung pemakan biji itu kan makan biji-bijian ya, salah satunya padi. Jadi jawabannya adalah ini tikus sama burung pemakan biji. Jadi cluenya itu ada di sini di hama tanaman. Jadi kita lihat yang mana hewan jadi hama. Jawabannya adalah burung pemakan biji dan tikus. Jadi kalau dia diberantas itu dia tidak terpengaruh yang terhadap lingkungan karena hewan-hewan yang memakan dia itu masih ada alternatif untuk makanan lain. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 7. Nah, kita lihat ini soal tentang pencemaran. Nah, usaha yang dapat dilakukan terhadap keadaan ini adalah dengan melakukan daur ulang sampah plastik, ya kan? Nah, ini sampah-sampah plastik ini cara mengatasinya adalah kita melakukan daur ulang. Dampak dari usaha ini terhadap lingkungan adalah, jadi dampak dari kegiatan daur ulang adalah tambahnya produk lain berbahan plastik nggak akan naikkan kita daur ulang. Kemudian membantu percepatan pelapukan bahan plastik. Jelas bahan plastik ini tidak bisa melapuk meskipun berjuta-juta tahun kayak gitu. Kemudian mengurangi penambahan bahan plastik di permukaan tanah. Ya, ini jawabannya yang C. Jadi kalau kita daur ulang itu dia akan mengurangi tambahnya sampah plastik di atas permukaan tanah. Itu jadi jawaban C. Kalau yang D itu meningkatnya unsur hara, tidak ya. Justru plastik itu dia tidak bisa diserap sama tanaman, tidak bisa diuraikan. Kemudian kita beralih ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ini masuk ke soal tentang pencernaan di kelas 8. Proses yang terjadi pada bagian Y dan X adalah, kita lihat ini. Bagian Y itu bagian apa sih? Ini kan ya. Ini tuh di atasnya lambung, kemudian ini berarti usus 12 jari, kemudian usus kosong dan usus penyerapan di sini. Nah, usus penyerapan itu ini nih, yang X-nya ini kan dia cirinya adalah berupa jonjot-jonjot usus yang dia melengkung-melengkung untuk mempermudah penyerapan sari-sari makanan. Nah, jadi kita lihat, kita review lagi di bagian usus halus, di bagian duodenum itu terjadi apa? Terjadi pencernaan kimiawi yang dibantu oleh 3 buah enzim, yaitu ATL, amilase, tripsin, sama lipase. Kita lihat lagi. Jadi untuk di Y itu namanya adalah duodenum atau usus 12 jari.
Nah, amilum atau makanan yang berupa karbohidrat yang sudah dia dicerna di mulut, itu dia akan jadi disakarida ya. Nah, bisa jadi masih dalam bentuk amilum karena kita makannya itu cepet-cepet kayak gitu. Amilum atau disakarida ini nanti dia akan dirubah jadi monosakarida seperti yang sudah kita tahu ya. Monosakarida itu ada 3 jenis, ada glukosa, fruktosa, sama galaktosa. Nanti dia dirubah oleh enzim namanya amilase. Nah, kemudian yang kedua adalah makanan yang berupa protein, dia sudah berubah jadi pepton pada saat di lambung. Nah, pepton ini dirubah jadi asam amino oleh enzim namanya tripsin. Kemudian yang ketiga adalah makanan yang berupa lemak, dia sudah bisa jadi sudah ada yang lemak atau ada yang sudah berupa emulsi lemak karena dibantu sama getah empedu. Nah, dia dirubah jadi asam lemak dan gliserol oleh lipase. Nah, di sini nanti dia sudah jadi sari-sari makanan nih di sini. Nanti dia akan diserap di bagian ini, di bagian X ini, yaitu khusus penyerapan. Nah, khusus penyerapan ini ada 2 pembagian. Kalau makanannya itu berupa glukosa dan asam amino, jadi dia bagian yang sederhana dari karbohidrat. Nah, ini monosakarida maksudnya. Kalau dia sudah monosakarida dan asam amino ini, maka dia akan diedarkan oleh kapiler darah ke seluruh tubuh. Jadi dia glukosa sama asam amino itu diedarkannya sama kapiler darah. Tapi kalau makanannya berupa asam lemak sama gliserol, itu dibawanya oleh pembuluh, namanya pembuluh Kiel. Nanti dia ikutnya ke peredaran getah bening. Jadi di badan kita itu ada 2 peredaran darah sama peredaran getah bening. Nah, kalau glukosa sama asam amino diedarkannya sama darah. Tapi kalau lemak sama asam gliserol itu diedarkannya sama pembuluh Kiel lewat peredaran getah bening. Berarti kalau lihat di sini yang betulnya adalah yang D ya. Jadi amilum akan dirubah jadi glukosa, penyerapannya dibantu oleh kapiler darah. Yang pertama ini benar, tapi ini salah pembuluhnya. Kemudian yang kedua asam lemak dan gliserol itu dibawanya justru sama pembuluh Kiel. Yang ketiga protein itu dibawanya sama pembuluh darah. Jadi yang jawaban yang betul adalah yang D. Kemudian soal nomor 9. Ini tentang peredaran darah. Nah, yang ditanya adalah aliran darah yang mengandung karbon dioksida pada peredaran darah manusia. Nah, di sini kalau kamu lihat, beruntungnya kamu kalau dia gambarnya berupa ada warnanya ya, kita bisa langsung tahu jawabannya. Yang merah itu dia adalah darah yang mengandung banyak oksigen, sedangkan yang biru itu yang mengandung banyak karbon dioksida. Nah, darah yang mengandung banyak karbon dioksida itu artinya darahnya itu sudah melewati paru-paru, sudah diedarkan ke seluruh tubuh, dan dia akan kembali ke jantung. Berarti kita lihat yang kembali ke jantung itu adalah dari sini kan, vena cava superior dan vena cava inferior. Nanti masuknya ke serambi kanan, kemudian bilik kanan, nanti dia ke arteri pulmonalis. Nah, ini nanti dia akan menuju ke paru-paru, akan dibersihkan. Berarti yang bagian ini ya 7, 4, 3, kemudian 8. Jadi jawabannya yang C, 7, 4, 3, 8 itu. Jadi ini adalah peredaran darah kecil ya. Nanti pada saat kembali itu nanti dia ke sini vena pulmonalis, kemudian nanti ke sini itu dia darahnya udah bersih nih, ke serambi kiri, kemudian ke bilik kiri itu sudah bersih. Nanti diedarin ke aorta, kemudian ke seluruh tubuh bagian atas, ke seluruh tubuh bagian bawah. Nanti kembali lagi ke sini diedarin ke seluruh tubuh kan. Masuk lagi ke sini vena cava superior dan vena cava inferior. Jadi itu review untuk peredaran darah kecil dan besar ya. Selanjutnya soal nomor 10, ini tentang sistem pernafasan. Volume udara saat bernafas biasa atau udara tidal, dan volume udara saat mengeluarkan nafas kuat-kuatnya atau suplementer ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah data grafik dari hasil pengukuran volume udara. Nah, saat kita bernapas seperti biasa, ini disebutnya adalah pernafasan tidal. Itu ditunjukkan dengan ini. Nah, jumlahnya adalah 500 mili atau 500 cc. Kemudian pada saat kita bernafas sekuat-kuatnya, itu disebutnya adalah udara komplementer. Nah, udara komplementer itu ini tabelnya nih.
jumlahnya adalah 1500. Namun kebalikannya, ketika kita mengeluarkan sejumlah udara dengan sekuat-kuatnya, itu disebutnya adalah udara suplementer. Ini ditunjukkan oleh grafik yang ini. Kemudian penjumlahan dari udara tidal ditambah udara komplementer ditambah udara suplementer itu disebutnya adalah kapasitas vital dari paru-paru. Jumlahnya berapa? 1500 ditambah ini 500 ditambah 1500, 3500 kurang lebih. Pada saat kita mengeluarkan nafas kuat-kuatnya, itu masih ada sisa udara yang mengisi paru-paru, namanya adalah udara residu. Jadi ini udara residu yang selalu mengisi paru-paru kita, dan penjumlahan dari kapasitas vital ditambah udara residu itu disebutnya adalah kapasitas total dari paru-paru, kurang lebih 3500 ditambah 1000, jadi 4500 kurang lebih kapasitas total. Jadi kalau dilihat nomor 1 itu udara komplementer, saat kita menarik nafas kuat-kuatnya, ini saat kita bernafas seperti biasa, ini mengeluarkan nafas kuat-kuatnya, udara yang tersisa di paru-paru setelah dikeluarkan dengan sekuat-kuatnya, kapasitas total penjumlahan dari udara komplementer tidak sama suplementer. Kemudian kapasitas total itu kapasitas total dari udara yang bisa diisi ke dalam paru-paru. Itu nomor 10. Jadi jawabannya adalah kalau ditanya tidal sama suplementer, berarti tidal yang nomor 2, suplementer yang nomor 3. Jawabannya adalah yang B, 2 dan 3. Soal selanjutnya nomor 11. Nomor 11 ini tentang sistem gerak, tentang sendi. Proses gerak dari A ke B dan sendi yang berperan pada gerakan ini adalah, nah kalau kita lihat dari A ke B, jadi dia dari asalnya bengkok jadi lurus. Nah, ini yang berperannya sendi apa? Tentu saja di sini ya, sendinya namanya sendi engsel. Sendi engsel, contoh yang lain itu ada di siku, lutut, sama ruas antar jari. Nah, itu namanya sendi engsel. Kita lihat. Sendi engsel ini jawabannya ini semuanya sendi engsel, berarti kita pilih. Nah, ada fleksi sama ekstensi ini teman-teman. Fleksi itu bengkok, ekstensi itu lurus. Kalau kita lihat dari A ke B itu dia lurus, berarti jawabannya adalah yang B. Kalau abduksi itu adalah menjauhi tubuh, kalau adduksi mendekati tubuh. Jadi untuk ini sendi engsel dan dia ekstensi atau lurus, berarti jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 12 ya. Nah, soal nomor 12 ini tentang sistem ekskresi. Nah, di sini kita review lagi proses pembentukan urin. Nah, proses pembentukan urin itu, teman-teman, apa yang disaring oleh ginjal? Ginjal itu dia menyaring darah. Darah masuk ke sini, ke bagian yang pertama adalah glomerulus. Di sini di glomerulus itu terjadi penyaringan atau disebutnya adalah filtrasi. Nah, apa yang disaring? Yang disaring itu adalah darah. Hasil dari penyaringannya adalah urin primer namanya. Yang tidak boleh masuk ke dalam penyaringan ini adalah zat yang berukuran besar. Salah satunya adalah sel darah, kemudian protein darah, dan lain-lain. Yang berukuran kecil dia pasti masuk. Nah, disaring. Kemudian habis disaring, kemudian nanti urin primernya itu nanti dia akan mengalir ke bagian yang kedua. Namanya adalah tubulus contortus proximal. Tubulus contortus proximal ini terjadi proses yang kedua, namanya adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Apa aja yang diperlukan oleh tubuh? Ini zat yang ukuran kecil itu masih ada banyak nutrisi kayak glukosa, asam amino, dan lain-lain. Nah, ini tuh dia diserap di sini. Nah, diserap sama si TKP namanya, TKP tubulus contortus proximal. Terjadi penyerapan sehingga dihasilkan urin yang kedua, kemudian nanti masuk ke sini. Ini juga masih reabsorpsi, ini reabsorpsi air. Kemudian masuk ke sini tubulus contortus distal. Di sini terjadi penambahan zat sisa atau disebutnya augmentasi. Dan di sini nanti hasilnya adalah urin sejati atau urin sesungguhnya. Di sini dikumpulkan dari setiap nefron-nefron itu dikumpulkan nanti menuju ke rongga ginjal, kemudian ke ureter, kemudian ditampung di kandung kemih dan keluar lewat uretra. Jadi kalau dibilang di sini kalau ada gangguan pada bagian P ini, kalau ada gangguan di bagian tubulus contortus proximal, maka apa yang terjadi? Berarti di sini proses penyerapan zatnya
urinnya itu tidak berjalan dengan baik kayak gitu. Berarti di sini bisa jadi nanti urin yang keluar dari sini tuh mengandung zat-zat yang masih diperlukan sama tubuh, teman-teman, kayak gitu. Berarti jawabannya adalah yang D, kayak gitu. Jadi di P itu prosesnya namanya reabsorpsi, penyerapan kembali zat yang masih berguna. Jadi kalau misalnya dia nggak benar, maka di urin sekundernya itu masih mengandung zat yang berguna. Salah satunya adalah asam amino dan glukosa. Itu masih diperlukan oleh tubuh. Jadi sayang kalau dibuang. Kemudian nomor 13, nah ini tentang tumbuhan. Ini pelajaran kelas 8 juga. Ini adalah penampang batang dari dikotil. Nah, fungsi yang ditunjuk oleh angka 2 adalah, nah angka 2 tuh yang ini kan ya. Nah, batang dikotil berbeda sama batang monokotil karena teman-teman itu di batang dikotil dia punya kambium. Kambiumnya yang mana? Ini nih. Ini pembatasnya yang agak tua ini nih. Yang melingkar, ada kambium fasikuler sama intrafasikuler. Nah, ini kambium ini fungsi untuk memperbesar batang. Jadi batang dari tanaman dikotil itu dia bisa melebar karena ada kambium ini. Nah, kita lihat satu persatu ya. Di bawahnya kambium itu ada ini, namanya adalah silem. Ingat ke pelajaran dulu ya, ibu pernah bilang silem di dalam, silem di dalam. Ini berarti silem di dalam. Kemudian di atasnya kambium ini adalah floemnya. Nah, silem itu tadi belum ibu sebutin fungsinya. Fungsinya buat mengangkut air dan mineral, pengangkutan air dan mineral ya. Jadi dari akar itu nanti dia akan masuk ke pipa-pipa ini, ke silem ini. Kemudian kalau yang nomor 2 ini adalah floemnya untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun. Kemudian nomor 3 ini adalah bagian korteks. Nah, isinya itu adalah sel-sel yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian yang nomor 4 itu disebutnya adalah empulur. Itu sama, dia fungsinya masih diisi oleh sel-sel yang fungsinya buat nyimpen cadangan makanan. Kemudian yang nomor 5 adalah epidermis, fungsinya untuk melindungi bagian di dalam ini ya, bagian dalamnya. Begitu untuk soal nomor 13, berarti jawabannya adalah kalau ditanya nomor 2, berarti ini adalah floem. Floem itu fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis. Jawabannya adalah A. Terus soal selanjutnya, soal nomor 14, ini soalnya ini percobaan Ingenhousz, teman-teman. Percobaan Ingenhousz ini pernah kita lakukan. Itu percobaan ini adalah ada salah satu yang disimpan di tempat yang gelap, satu lagi disimpan di tempat yang terang. Nah, kalau kita kasih di tempat yang terang yang kena sinar matahari, maka gas yang keluar dalam tabung X akan meningkat. Jadi gas yang tertampung di sini akan meningkat. Hal ini terjadi karena apa? Nah, teman-teman, sebagaimana yang kalian tahu, yang namanya tumbuhan itu dia pada saat dikasih cahaya matahari maka dia akan melakukan fotosintesis. Nah, salah satu hasil dari fotosintesis itu adalah dihasilkannya oksigen. Nah, oksigen yang dihasilkan oleh tanaman ini itu berarti nanti akan dikeluarkan, karena itu dia zat sisa hasil fotosintesis kan, akan dikeluarkan dari tubuh tumbuhan dan akan tertampung di bagian si tabung reaksi ini. Maka jawaban yang betul adalah yang C, kayak gitu. Kenapa? Karena pada saat dia dikasih matahari, tumbuhan dia akan melakukan fotosintesis sehingga oksigen yang ada di dalam tubuhan jadi meningkat, sehingga dia akan mengeluarkannya melalui akan tertampung di tabung yang ditelungkupkan kayak gini. Nah, jadi akan dikeluarin lewat stomata, nanti dia tertampung di bagian tabung reaksinya. Kemudian soal nomor 15 tentang sistem reproduksi. Ini mudah banget ya. Nomor 1 itu vagina untuk alat kopulasi. Yang nomor 2 itu adalah ovarium, tempat dibentuknya ovum atau tempat terjadinya proses oogenesis. Kemudian yang nomor 3 ini tuba Fallopi atau disebutnya adalah oviduk. Oviduk ini fungsinya sebagai tempat fertilisasi. Yang nomor 4 adalah rahim, tempat berkembangnya janin. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat mana yang paling betul. Nah, ini oviduk nomor 1 salah, udah jelas. Nomor 2 tuba Fallopi ini salah. Yang nomor 3 itu oviduk betul, tapi bukan tempat oogenesis, berarti yang nomor 3 ini salah. Yang betulnya adalah nomor yang terakhir. Ini. Kita lanjutkan ke nomor 16.
di nomor 16 ini kita belajar tentang persilangan. Nah, untuk persilangan ini teman-teman, ini ada parentalnya, padi bulirnya besar rasanya pulen, kemudian disilangkan sama padi bulir kecil rasanya pulen juga. Nah, itu sudah ada ininya, sudah ada genotipnya, maka kita tinggal silangkan saja. Ini B besar B kecil, P besar P kecil disilangin sama B kecil B kecil, P besar P kecil. Nanti kita lihat gametnya. Gamet itu adalah sel kelamin yang nanti akan bersatu pada saat proses fertilisasi. Jadi gametnya itu adalah, ini ada 4 jenis. Yang ini B besar P besar, ini ya sifat ke-1 sama sifat kedua, B besar P besar, B besar P kecil, B kecil P besar, B kecil P kecil. Kalau yang ini B besar P besar, B besar P kecil, B kecil P besar, B kecil P kecil. Jadi ini ada 2 jenis, ini juga ada 2 jenis. Nah, yang namanya persilangan itu nanti gamet antara betina nanti dia akan bersatu sama yang jantannya, atau istilahnya gamet yang terdapat pada ovum nanti dia akan bersatu dengan yang ada pada serbuk sari, kayak gitu itu. Jadi ini disilangin ini sama ini, hasilnya adalah B besar B kecil, P besar P besar. Nah, yang keduanya B besar ini sama ini ya, B besar B kecil, P besar P kecil. Yang kedua sekarang ini dengan ini, B besar B kecil, P besar P kecil. Ini harus ditulis P besarnya di depan ya teman-teman. Nah, yang keempatnya berarti B besar B kecil, P kecil P kecil. Kemudian yang ketiga ini sama ini, terus ini sama ini, B kecil P besar P besar. Yang keenamnya itu B kecil P besar P kecil. Yang ketujuhnya B kecil P besar P kecil. Kemudian yang terakhir adalah B kecil P kecil. Yang dia minta adalah keturunan yang akan dihasilkan yang bergenotip heterozigot, B besar B kecil P besar P kecil. Kita lihat mana yang B besar B kecil P besar P kecil, ini kan ya, ini sama ini ya kan. Berarti ini 2, maka kita hitungnya adalah dia jumlahnya ada 4 dari total anaknya. Ini 2 dikali 8 kan 16 ya. Berarti 4 dari 16 sama dengan 1/4 atau 25%. Begitu cara menghitungnya teman-teman. Itu soal nomor 16. Selanjutnya soal nomor terakhir, soal nomor 17 itu tentang bioteknologi. Nah, di sini kalau kita buat donat kita pakai permifan. Nah, permifan ini adalah butiran kecil yang berisi mikroorganisme agar si bahan-bahannya itu dia mengalami fermentasi sehingga adonannya menjadi mengembang. Peristiwa yang terjadi apa? Peristiwa yang terjadinya adalah pada saat kita kasih permifan itu adalah jamur namanya Saccharomyces cerevisiae. Nah, itu nanti dia akan membentuk karbon dioksida sehingga nanti donat atau rotinya itu dia empuk atau tidak keras. Kenapa? Karena si karbon dioksida yang dihasilkan itu nanti dia terperangkap di dalam tepung-tepung itu sehingga si roti ataupun donatnya itu tidak jadi ada lubang-lubangnya, jadi tidak akan keras. Jadi jawabannya adalah yang A. Jamur Saccharomyces cerevisiae itu dia akan membentuk gas karbon dioksida dari zat tepung, kayak gitu. Demikian penjelasan tentang pembahasan latihan US yang ke-1. Mudah-mudahan bisa difahami oleh kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.